Hai anak-anak, jumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai materi teks prosedur kompleks. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang struktur, pengertian, dan informasi penting dari teks prosedur kompleks. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan teks prosedur kompleks, terutama berkaitan dengan ciri kebahasaan teks prosedur kompleks dan bagaimana atau apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menyunting teks prosedur kompleks. Tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat melakukan penyuntingan atau mengedit teks prosedur kompleks. Oke, apa aja sih ciri kebahasaan teks prosedur kompleks? Ada 5 ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang pertama, harus mengandung kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung kata kerja imperatif. Nah, jadi sebenarnya ciri kebahasaan poin 1 dan 2 ini saling berkaitan. Di mana kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu kata kerja yang mengandung perintah tentunya. Nah, contohnya adalah kata-kata yang mengandung akhiran i, akhiran kan, maupun partikel lah. Nah, selain itu, kata kerja imperatif dapat berupa kata harus ataupun perlu. Ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah teks prosedur kompleks mengandung atau menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan urutan kegiatan. Contohnya adalah kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, setelah itu, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah kata penunjuk waktu. Nah, kata penunjuk waktu ini contohnya kemarin, lusa, besok, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kata teknis. Nah, kata teknis ini tergantung judul dari teks prosedur kalian apa. Misalnya, judul teks prosedur kalian itu cara membuat lamaran pekerjaan yang baik. Nah, berarti kata teknis yang bisa diambil itu bisa berkaitan dengan surat lamaran ataupun nanti ada kurikulum vitae gitu. Ya. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan penyuntingan teks prosedur kompleks. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam teks prosedur kompleks? Yang pertama, nah ada 2 hal ya, ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian melakukan penyuntingan terhadap teks prosedur kompleks. Yang pertama adalah kalimat efektif. Jadi kalian ketika menyunting teks prosedur, kalian harus perhatikan apakah ada kalimat yang tidak efektif dalam teks prosedur itu. Kalau ada, berarti kalian harus memperbaiki kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang efektif. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata baku. Nah, yang pertama nih, kalimat efektif. Dari pengertiannya, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Bisa juga kalimat efektif itu diartikan sebagai kalimat yang dibentuk oleh struktur kalimat. Nah, syarat untuk menjadi sebuah kalimat efektif itu ada 3. Yang pertama, harus sesuai dengan EYD. EYD di sini maksudnya adalah penggunaan ejaan, ya, baik itu penggunaan huruf miring, huruf kapital maupun tanda baca. Itu yang sesuai EYD. Ya, itu yang sesuai EYD. Jadi tanda baca harus diperhatikan,
penggunaan huruf kapital, huruf miring, penulisan judul, nah, itu harus diperhatikan. Jadi syarat kalimat efektif itu yang pertama ya. Yang kedua, kalimat efektif itu tidak boros atau tidak bertele-tele. Jadi kalimat efektif itu harus ringkas kalimatnya, nggak boleh terlalu panjang sehingga membingungkan gitu ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan yang ketiga, syarat yang ketiga. Kalimat efektif itu tidak ambigu. Kenapa? Karena kalimat yang ambigu itu akan membuat pembacanya bingung. Karena itu seperti yang kita ketahui bahwa kalimat yang ambigu berarti kalimat itu memiliki makna ganda. Maknanya lebih dari satu. Jadi sehingga orang yang membaca pasti akan bingung gitu. Dan itu membuat kalimat itu tidak efektif. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh kalimat efektif. Yang pertama nih ada kalimat upacara itu dihadiri oleh semua siswa-siswi. Ini kalimatnya nggak efektif, ya, karena di sini ada kata semua, ya, ada kata semua dan siswa-siswi. Kalian hanya perlu menggunakan salah satu aja. Kalau di sini nggak bisa salah satu ya, jadi kata semuanya ini harus dihilangkan. Jadi kata semua harus dihilangkan sehingga kalimatnya akan menjadi efektif. Upacara itu dihadiri oleh siswa-siswi. Jadi semuanya hilang. Yang kata semuanya hilang. Sehingga kalimat itu menjadi efektif. Oke, yang contoh yang kedua adalah tugas peneliti untuk menganalisis suatu penelitian. Ini juga nggak efektif karena kata definisi tidak boleh letaknya di awal kalimat, nggak boleh. Ya, contoh kata definisi itu adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan lain-lain. Nah, itu nggak boleh di awal kalimat. Ya, di kalimat yang kedua ini dia di awal kalimat, makanya kalimatnya tidak efektif. Supaya menjadi efektif, kalimatnya diubah menjadi seperti ini. Tugas peneliti adalah menganalisis bla 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 bla. Gitu ya, itu kalimatnya akan menjadi lebih efektif. Kalimat yang ketiga, dalam rapat itu membahas tentang pembelajaran di rumah. Ini juga tidak efektif karena terdapat kata dalam di sini. Kata dalam nggak boleh di awal kalimat ya. Jadi supaya menjadi lebih efektif, rapat itu membahas tentang pembelajaran di rumah. Gitu ya, ini contoh-contoh dari kalimat yang tidak efektif yang diubah menjadi kalimat yang lebih efektif. Gitu ya. Ini secara umum ya, ini contoh kalimat efektif sebagai gambaran kalian, tapi secara umum. Ya. Next, kata baku. Nah, sebenarnya penggunaan kata baku ini tidak hanya dalam sebuah teks prosedur. Untuk teks-teks yang lain juga kata baku ini perlu diperhatikan. Ya, kita lihat dulu dari pengertiannya. Kata baku itu kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Ya, nah ada lagi sumber lain yang mengatakan bahwa kata baku itu kata yang bersumber dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ini sudah ada acuannya ya, kata baku ini nggak sembarangan dibuat gitu, nggak sembarangan ada. Jadi memang udah ada acuannya, udah ada pedomannya. Gitu. Contoh di sini ada tauladan. Nah ini tauladan ini nggak baku ya, bakunya itu teladan. Terus mempanggang, ini tidak baku, bakunya itu memanggang. Terus ijazah, itu tidak baku, yang bakunya adalah ijazah. Oke, Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Dan yang kedua, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan penyuntingan teks prosedur kompleks. Tadi ada 5 ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks prosedur kompleks
harus menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, teks prosedur kompleks harus menggunakan kata kerja imperatif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan. Yang keempat, menggunakan kata teknis. Dan yang kelima, menggunakan kata penunjuk waktu. Nah, sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan teks prosedur ada dua. Yang pertama adalah menggunakan kalimat efektif. Ya, harus memperhatikan kalimat itu efektif atau tidak. Yang kedua, penggunaan kata baku. Jadi kita harus memperhatikan kata bakunya ketika menyunting sebuah teks prosedur kompleks. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan pada materi pada hari ini. Nanti berkaitan dengan materi ini akan ada latihan dan ada feedback juga yang Ibu sediakan di sekolah kalau kalian ada pertanyaan. Sekian dari saya. See you and goodbye.